Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas untuk kita senantiasa ulangi melainkan kata alhamdulillah. Disebabkan Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, zahiran wa batinan, baik yang nampak maupun yang sembunyi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dengan cara meningkatkan kualitas serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Dia perintahkan lakukan, apa yang Dia larang tinggalkan, serta apa-apa yang Ia beritakan yakini, karena dengan inilah seorang akan terwujud pada dirinya ketakwaan yang sesungguhnya. Kemudian salawat dan salam kita haturkan, kita panjatkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ketahuilah, di sana ada suatu ibadah yang mana ibadah ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di dalam syariat. Cukuplah yang menunjukkan agungnya ibadah ini, Allah mengulang kata tersebut lebih dari 90 kali, yaitu ibadah sabar. Bahkan yang menunjukkan agungnya ibadah ini, Allah mengatakan dengan tegas, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Allahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Bahkan lebih dari itu semua, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar dengan pertolongannya, taufiknya, hidayahnya. Dan tentu sesuatu ketika Allah mencintai perkaranya ini sangat mulia, sangat agung. Bahkan yang menunjukkan agungnya kedudukan sabar dalam syariat, Allah mengatakan salah satu balasan bagi mereka orang-orang yang bersabar surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Keselamatan atas kalian. Apa sebabnya? Sebab dulu di dunia kalian bersabar. Fa ni'ma uqbad dar, surga bagi kalian. Yang mana surga itu adalah sebaik-baik tempat kembali, yang mana tidak ada rasa lelah, tidak ada rasa penat,
semuanya penuh dengan kenikmatan, kalian di dalamnya selama-lamanya. Bahkan orang yang bersabar bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi surganya yang paling tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru." Mereka orang-orang yang Allah berikan ghurfa, kedudukan yang tinggi di surga sana, disebabkan apa? Bima sabaru. Mereka sabar dulu di dunia. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Tetapi perlu diketahui, sebagian dari kita mungkin pahamnya sabar itu hanya ketika kita terkena musibah. Akan tetapi pemahaman ini tidaklah salah. Akan tetapi ulama menjelaskan bukan hanya ini sabar itu, akan tetapi lebih dari itu semua. Sabar itu disebut oleh para ulama ada 3. Bagaimana kita sabar ketika menjalankan ketaatan, bagaimana kita bisa sabar ketika meninggalkan maksiat, dan yang ketiga tadi, bagaimana kita sabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak, musibah, cobaan, bala, dan lain sebagainya. Karena yang namanya kesabaran, kenapa para ulama menyebutkan di antara bentuk kesabaran kita harus taat, sabarkan diri kita untuk bisa taat. Karena ketaatan tidaklah mudah. Ketaatan itulah tidaklah mudah. Kenapa? Jiwa kita pengennya leha-leha, jiwa kita pengennya istirahat, jiwa kita gak mau sholat. Harus kita paksakan. Sehingga apa? Kita paksa jiwa kita sehingga nanti jiwa kita mampu bersabar, menahan berbagai macam ujian ketika sedang sholat, ketika sedang melakukan ketaatan, silaturahmi, menyambung hal-hal yang baik dengan keluarga dan sebagainya. Ini perlu kesabaran. Betapa banyak misalkan orang mengeluh, "Ustaz, saya sudah berbuat baik sama keluarga saya, tapi orang tua saya, keluarga saya tidak berbuat baik kepada saya." Bagaimana? Sabar. Engkau berbuat baik kepada keluargamu karena Allah, bukan karena balasan baik dari mereka. Sabar. Begitupun seorang ketika subuh, misalkan dia inginnya tidur, inginnya berbaring dan lain sebagainya, tapi paksa diri dia supaya bangkit, bangun, sholat berjamaah ke masjid. Ini perlu kesabaran, menahan diri. Begitupun yang namanya sabar perlu kita lakukan ketika meninggalkan maksiat. Maksiat itu terasa nikmat, maksiat terasa lezat, betul. Tetapi nikmatnya sesaat, lezatnya sesaat, ujung-ujungnya azab. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena hal yang dapat mengerem jiwa kita supaya tidak maksiat, sabar, tahan diri kita. Itu nikmat. Tapi ingat, nikmat tersebut akan mengantarkan azab yang sangat pedih. Apalah gunanya makanan itu lezat tapi ada racun di dalamnya. Dan begitupun kemaksiatan. Apalah gunanya nikmat maksiat jika ujung-ujungnya azab. Orang yang sabarkan diri kita supaya bisa menahan diri agar tidak terjerumus ke maksiat. Jiwa ini pengennya maksiat, tidak ingin taat. Inna nafsa la'ammaratun bisu, kata Allah. Jiwa ini inginnya maksiat, ingin saya leha-leha, mengajak kepada keburukan. Oleh karena perlu kesabaran. Begitupun yang namanya kesabaran sangat kita perlukan ketika berbagai macam ujian, cobaan, sesuatu yang tidak enak menimpa hidup kita. Dunia ini betul ada cobaan, ada ujiannya, baik dari keluarga, ditinggal mati keluarga, baik dari hartanya sedikit kurang, baik dari istri kurang soleha, baik dari anak kurang soleh dan lain sebagainya. Masyarakat misalnya banyak sekali ujian, cobaan. Sabar. Karena kesudahan yang baik bagi mereka orang-orang yang sabar. Tentunya sabar apa? Sabar yang diiringi dengan usaha. Sabar itu bukan berarti apa? Pasrah tanpa ada usaha. Enggak, sabar itu perlu kita latih dan usahakan yang terbaik. Oleh karena masyaallah muslimin rahimakumullah, lakukan 3 hal ini. Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar ketika meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika mendapatkan sesuatu yang kurang enak. Nah, insyaallah di balik ini semua maka ada pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahala orang yang sabar itu tanpa ada batasannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang sabar tidak ada batasannya. Ini menunjukkan sabar itu tidak ada batasannya. Amalan itu dilipat gandakan 10 kali lipat minimal. Bahkan bisa lebih sampai 700 kali lipat. Adapun sabar tidak ada batasannya. Oleh karena sabarkan diri
dan jangan sampai berkata kesabaran sudah habis, karena kesabaran itu tidak ada habisnya. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Masyaallah muslimin sidang salat Jumat yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berusaha untuk sabar, itu bukan sesuatu yang mudah. Perlu latihan, perlu memaksa jiwa untuk bisa tunduk bersabar. Baik bersabar untuk taat, bersabar untuk meninggalkan maksiat, atau bersabar ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Latih lidah kita. Dan tidak ada hal yang bisa membuat kita sabar kecuali taufik, pertolongan dari Allah. Minta kesabaran. Wasbir wa ma sabruka illa billah, kata Allah. Dan bersabarlah. Dan ketahuilah bahwasanya engkau tidak mungkin bersabar kecuali taufik dari Allah, pertolongan darinya. Minta kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Disertai usaha untuk meraih. Begitupun yang namanya kesabaran, hendaknya kita lakukan dengan cara yang paling indah. Fasabrun jamil, kata Allah. Hendaknya bersabar dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang tidak mengeluhkan kepada manusia. Kesabaran yang penuh pengagungan serta pengeluhan hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Lihatlah contoh Nabi Yakub alaihissalam. Ketika beliau diuji dengan ditinggal oleh anak yang paling beliau cintai, Nabi Yusuf, hilang. Begitupun saudaranya Benyamin hilang juga. Beliau mengatakan fasabrun jamil, aku sabar dengan sabar yang sangat indah. Kenapa? Beliau mengeluhkan permasalahan serta kesedihannya kepada Allah Rabbul Alamin. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah, kata Nabi Yakub alaihissalam. Aku itu mengeluhkan berbagai macam ujian, cobaan, kesedihanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengeluh kepada manusia enggak ada gunanya. Manusia bisa apa? Adapun Rabbul Alamin, ketika kita mengeluh kepada Dia Subhanahu wa taala, maka tinggal katakan kun fayakun, selesai bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah itu hanya ingin lihat bagaimana kebutuhan kita kepadanya, bagaimana rasa butuhnya Dia atau kita kepada Dia. Mengeluhnya kita, air mata kita, Dia yang kita harapkan, tidak selainnya. Ketika banyak masalah wudu sholat, ketika banyak masalah bangun di sepertiga malam tadi berdoa meminta, pasti Allah kabulkan. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Begitupun terkait sabar ini, hendaknya kita lakukan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar bukan ingin disebut orang yang hebat, bukan ingin disebut sebagai orang yang tegar ketika melalui berbagai macam musibah, tidak, akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Wa li rabbika fasbir, kata Allah. Dan untuk Rabbmu hendaknya engkau bersabar. Kita bersabar karena Allah, kita bersabar dengan Allah, dan kita bersabar pada hal-hal yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala cintai. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kita untuk bisa bersabar menjalankan ketaatannya, untuk bisa bersabar meninggalkan kemaksiatannya, serta ketika kita diuji dengan sesuatu yang mungkin tidak enak, semua Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah untuk bisa tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna
نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح أئمتنا ووفق ولاة أمورنا يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلنا من الصابرين الشاكرين الذاكرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. الله